Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga Allah memberikan kesehatan untuk kita semua. Pada kali ini kita masih membahas bab yang sama, yaitu transformasi, tetapi dengan subbab yang berbeda. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai translasi atau pergeseran. Nah, saat ini kita belajar mengenai refleksi atau pencerminan. Setelah pembelajaran hari ini, diharapkan kalian bisa menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan refleksi atau pencerminan. Apa kalian pernah bercermin? Bercermin pada cermin datar. Nah, saat kalian bercermin, itu tidak merubah ukuran, tidak merubah bentuk, tidak merubah jarak, hanya merubah posisi. Jadi, ketika kalian bercermin, itu seperti berhadap-hadapan. Atau mungkin ketika kalian menggerakkan tangan kanan, itu seperti tangan kiri. Nah, paling kayak gitu aja, tapi tidak merubah ukuran, tidak merubah bentuk, dan juga tidak merubah jarak. Jadi, apabila misalkan kalian bercermin dengan tinggi badan 160 cm, maka bayangan kalian juga tetap 160 cm. Jadi tidak mungkin tingginya menjadi 200 cm atau sebaliknya kayak gitu. Atau mungkin misalkan bentuk. Jadi ketika kalian bercermin itu, ketika kalian itu ganteng atau cantik gitu. Nah, ketika kalian bercermin itu pasti tetap ganteng atau cantik. Mungkin ketika kalian bercermin itu jadi kebalikannya kayak gitu. Nah, di sini kita akan belajar refleksi lebih ke bentuk matematisnya. Jadi, di sini ada 8 jenis pencerminan atau refleksi. Yang pertama, refleksi terhadap sumbu X. Yang kedua, refleksi terhadap sumbu Y. Yang ketiga, refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Yang keempat, refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X. Yang kelima, terhadap titik asal 0,0. Yang keenam, terhadap garis X sama dengan H. Yang ketujuh, terhadap garis Y sama dengan K. Dan yang kedelapan, terhadap titik A, B. Bayangannya bagaimana? Ketika sebuah titik dicerminkan, maka bayangannya akan berupa titik. Dan apabila sebuah garis dicerminkan, maka bayangannya akan berupa garis. Nah, kayak gitu. Nah, di sini kita lihat yang pertama, refleksi terhadap sumbu X. Maka bayangan X-Y-nya menjadi X, negatif Y dengan matriks 1, 0, 0, negatif 1. Nah, artinya di sini X-nya tetap, Y-nya berubah menjadi negatif. Yang kedua, terhadap sumbu Y, maka X-nya menjadi negatif, Y-nya tetap, dan seterusnya. Untuk lebih jelas, kita lihat tabel berikutnya. Nah, di sini kita akan mencari bayangan dari titik 5,3. Direfleksikan dengan beberapa ketentuan. Kita lihat yang pertama, refleksi titik 5,3 terhadap sumbu X. Maka bayangannya adalah X, negatif Y. X-nya adalah 5, Y-nya adalah 3. Maka bayangannya adalah 5, negatif 3. Jadi yang berubah hanya Y menjadi negatif. Kemudian yang kedua, refleksi terhadap sumbu Y. Bayangannya adalah min X, Y. Jadi bayangannya negatif 5,3. Selanjutnya terhadap garis Y sama dengan X. Nah, dari sini sudah kelihatan Y sama dengan X, maka X sama dengan Y. Jadi tinggal kita balik. Yang X di posisi Y, yang Y di posisi X. Jadi bayangannya adalah 3,5. Yang nomor 4, terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, ini pun sama, Y-nya sama dengan negatif X, dan X-nya pasti sama dengan negatif Y. Jadi, bayangannya adalah negatif 3, negatif 5. Yang kelima, terhadap titik asal 0,0. Nah, ini bayangannya adalah negatif X, negatif Y.
Jadi, bayangan dari 5,3-nya adalah negatif 5, negatif 3. Yang keenam, terhadap garis X sama dengan negatif 2, maka bayangannya adalah 2H dikurangi X, Y. Nah, di sini H-nya adalah negatif 2. Jadi, X sama dengan negatif 2 itu bukan X-nya yang bernilai negatif 2, tapi itu adalah garis X sama dengan negatif 2. Nah, negatif 2 di sini adalah nilai H. Jadi, kita tinggal substitusikan. Jadi, 2 dikali negatif 2 dikurangi 5 dari X, 3. Jadi, hasilnya adalah negatif 9,3. Kemudian nomor 7, terhadap garis Y sama dengan 3. Nah, maka bayangannya adalah X, 2K dikurangi Y. Jadi, di sini K-nya adalah 3. Jadi, Y ini bukan substitusikan ke nilai Y-nya, tapi kita substitusikan ke nilai K. Jadi, X sama dengan 2. 5 sama dengan 5,2 dikali 3 dikurangi 3 sama dengan 5,3. Jadi 2 kali 3, 6, dikurangi 3, 3. Jadi 5,3. Nah, kemudian refleksi terhadap titik min 1,9. Nah, ini terhadap titik. Nah, min 1,9 ini merupakan nilai dari A, B. Jadi A-nya adalah negatif 1 dan B-nya adalah 9. Kita substitusikan ke 2A dikurangi X, 2B dikurangi Y. Sehingga diperoleh min 7,15. Oke, contoh soal yang lainnya. Tentukan bayangan titik 7,2 jika dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, di sini saya mempunyai gambar A 7,2. Kita akan cari bayangan dari titik A ini terhadap sumbu X. Kita ketahui bahwa sumbu X ini adalah garis yang apabila dicerminkan terhadap sumbu X ini, maka bayangannya akan ada di bawah, ya. Jadi, ingat bahwa pencerminan itu letaknya akan berseberangan. Nah, kayak gitu. Nah, maka bayangannya ada di titik 7,-2. Kalau kita pakai rumus, kita ingat refleksi terhadap sumbu X, maka X, min Y. Jadi, bayangannya adalah X-nya, X-aksenya sama dengan negatif 7 dan Y-aksenya sama dengan negatif 2. Jadi, bayangannya adalah 7, negatif 2. Nomor 2, bayangan titik B oleh refleksi terhadap titik 1,2 adalah titik B aksen, yaitu 3, negatif 4. Tentukan koordinat titik B. Nah, di sini kita akan cari menggunakan refleksi terhadap titik A, B. Dengan A adalah 1 dan B adalah 2. Kemudian kita tahu X-aksenya adalah 3 dan Y-aksenya sama dengan negatif 4. Nah, di sini diketahui X-aksenya itu adalah 2A dikurangi X. Maka X sama dengan 2A dikurangi X-aksen. Jadi X sama dengan 2 dikali 1, A-nya 1, dikurangi X-aksennya 3, sama dengan negatif 1. Kemudian Y-aksen sama dengan 2B dikurangi Y. Maka Y sama dengan 2B dikurangi Y-aksen. Jadi Y sama dengan 2B dikurangi Y-aksen. Jadi Y sama dengan 2 dikali 2 dikurangi negatif 4. Hasilnya adalah 8. Jadi koordinat titik B adalah min 1,8. Contoh soal nomor 3, tentukan persamaan bayangan garis Y sama dengan 2X dikurangi 3 oleh pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, penyelesaiannya kita gunakan X aksen sama dengan negatif Y, maka Y sama dengan negatif X aksen. Kemudian Y aksen sama dengan negatif X, maka X sama dengan negatif Y aksen. Nah, ini caranya sama kayak yang translasi. Jadi, kita substitusikan Y dan X ini ke persamaan garis. Nah, maka diperoleh
Min X aksen sama dengan 2 dikali min Y aksen dikurangi 3. Min X aksen sama dengan min 2Y aksen dikurangi 3. Kedua ruas kita kalikan negatif sehingga diperoleh X aksen sama dengan 2Y aksen ditambah 3. Maka X aksen dikurangi 2Y aksen dikurangi 3 sama dengan 0. Jadi, bayangan garis Y sama dengan 2X dikurangi 3 oleh pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X adalah X aksen dikurangi 2Y aksen dikurangi 3 sama dengan 0. Atau X dikurangi 2Y dikurangi 3 sama dengan 0. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.